Puji nama Tuhan, Shalom, saudara-saudari kekasih yang ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat pagi. Kita bisa berkumpul bersama di sini melalui daripada ibadah yang kita lakukan pada online pada pagi hari ini. Itu semua oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita bahwa kita akan memuliakan nama Allah kita dengan memuji dan menyembah Dia. Mari kita memandang wajah Allah dengan hati yang kudus, karena kita percaya tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah. Haleluya. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Na 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 na. Dekat padamu, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku setiap kataku kau pun menunggu. Mari kita katakan dengan iman semua. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Kami memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari saudara, dengan iman kita serukan. Memandang wajahmu, mengikuti ke
kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Na 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 na. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini Kau bisa buat kami berkumpul Tuhan, walaupun tidak dekat, walaupun ada jarak memisahkan, tapi kami percaya Tuhan di dalam Engkau Tuhan, di lubuk hati kami bersatu. Karena kami adalah tubuh Kristus, kami adalah gereja-Mu dan Kau adalah kepala kami Tuhan. Demikianlah tubuh dan kepala tidak akan bisa dipisahkan, dan kami pun gereja-Mu tidak akan terpisah Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan bahwa kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, Kau mencucikan, menguduskan kami, sehingga ketika kami memuji muliakan nama-Mu Tuhan, Kau layak menerima pujian dan penyembahan kami. Segala kuasa apapun yang berusaha untuk mengacaukan jalannya ibadah ini Tuhan, kami sehati sepakat sepikir menolak semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau menjadi Allah yang melindungi kehidupan kami, agar kami layak untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Biar Kau menerima pujian dan penyembahan kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Sangat luar biasa sekali bukan kalau pada pagi ini kita bisa berkumpul. Karena kita percaya saudara bahwa kita pasti akan terpaku melihat kemuliaan Allah. Mari kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, dan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu. Haleluya. Di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu. Mari saudara bersama katakan, ku terpaku melihat-Mu, ku terkagum memandang-Mu. Haleluya. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu
kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenal. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu, indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenal-Mu. Ku terpaku melihat-Mu, ku terkagum memandang-Mu. Sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Memang Allah menceritakan kasih-Nya Tuhan. Dengan demikian saudara, kita percaya saudara, kita akan menyiapkan hati kita sebagai bejana agar ketika firman Tuhannya ditabur, kita siap menerimanya. Dan melalui itu kita mendapatkan kekuatan. Karena kita percaya bahwa firman adalah kekuatan bagi kita yang percaya. Haleluya. Di jiwaku, ketenangan di batinku, hanya dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Bersungguhku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikan-Ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Mari kita tersungkur di bawah kaki-Nya. Haleluya. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu. Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak
namamu Tuhan, jadikanku bejanamu. Mari saudara, kita memuliakan Allah kita yang lebih dari segalanya. Haleluya. Serukan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk kemuliaan. Haleluya, untuk kemuliaan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kalau saat ini kami ada karena kasih dan kemurahan-Mu yang luar biasa. Segala sesuatu atas izin dan kehendak-Mu. Tapi kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak berubah. Kuasa-Mu Tuhan selalu ada, sama, boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan Yesus tidak berubah dahulu, sekarang, dan selamanya. Karena itu mari Roh Kudus, kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang boleh bekerja, biar Roh-Mu yang boleh berbicara, biar Roh-Mu yang boleh berfirman di dalam hati kami. Segala kuasa yang bukan daripada Allah, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Kudus yang boleh berbicara, membuka isi hati-Mu di dalam hati kami yang paling dalam, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Allah. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Allah yang Maha Tinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada sore hari ini kami ada karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita semua. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Kami percaya segala sesuatu atas izin Tuhan, atas kehendak Tuhan. Terutama Tuhan seringkali boleh mengajar di dalam kehidupan hati kita semua untuk boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Judul firman Tuhan adalah dalam kehendak Tuhan. Dalam Matius 26 ayat yang ke-42. Matius pasal 26 ayat yang ke-42, demikianlah firman Tuhan. Lalu dia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Yang percaya katakan amin. Kita lihat di dalam firman Tuhan ini kita diajar, dididik, saudara. Tidak hanya untuk mengerti akan kehendak Allah, tetapi kita juga masuk di dalam kehendak Allah. Dan kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini bagaimana Tuhan Yesus secara pribadi, saudara. Secara pribadi Tuhan Yesus boleh masuk di dalam kehendak Allah dan tidak gampang, saudara, untuk masuk di dalam kehendak Allah. Karena kita lihat di dalam doa Tuhan Yesus, saudara, ini sampai 2 kali, saudara. Tuhan Yesus berdoa untuk masuk di dalam kehendak Allah. Tuhan Yesus berdoa untuk kedua kali di dalam ayat Matius 26 ayat 42. Jadi tidak mudah, saudara, orang untuk masuk di dalam kehendak Allah. Itu tidak gampang, saudara. Dan itu pribadi lepas pribadi. Bagaimana Yesus untuk masuk ke dalam kehendak Allah, itu secara pribadi. Bagaimana hanya dia dan Tuhan. Kalau waktu itu Yesus ditemani oleh para murid-muridnya, tapi kita lihat
para murid-muridnya justru tertidur saudara. Tidak mendukung Yesus, melainkan disinilah Yesus harus berjuang seorang diri. Untuk masuk di dalam kehendak Allah, itu kita harus punya hubungan dengan Allah secara pribadi. Seperti Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus masuk di dalam kehendak Allah, di mana Yesus pribadi, hanya dia dengan Allah secara pribadi saudara. Dan kita lihat bagaimana doa Tuhan Yesus saudara. Dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 42 dikatakan lalu dia berdoa untuk kedua kalinya. Dan berdoa katanya. Jadi kita lihat Tuhan Yesus berdoa sampai 2 kali saudara. Untuk Tuhan Yesus masuk di dalam kehendak Allah. Jadi tidak gampang saudara. Untuk masuk di dalam kehendak Allah, Tuhan Yesus yaitu firman Allah menjadi manusia untuk masuk di dalam kehendak Tuhan saudara, itu tidak gampang. Dan ini terjadi secara pribadi. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri Allah menjadi manusia untuk masuk di dalam kehendak Allah. Tuhan Yesus harus berdoa sampai 2 kali saudara. Jadi ini sesuatu yang tidak gampang. Dan dikatakan kalau boleh. Kita lihat Tuhan Yesus itu masuk dalam kehendak dan rencana daripada Tuhan sebagai manusia saudara. Dia menawar saudara. Kalau boleh. Sebagai manusia dia menawar kalau boleh saudara. Tetapi kita lihat di dalam doa Yesus yang kedua saudara. Kita lihat bagaimana Yesus menetapkan hatinya untuk masuk di dalam kehendak Tuhan. Bagaimana dikatakan jikalau cawan ini tidak mungkin lalu. Nah, kita lihat ketetapan hati daripada Yesus untuk taat melakukan kehendak Bapa memang tidak mudah. Tetapi kita belajar dari firman Allah ini. Bagaimana Yesus Allah menjadi manusia. Walaupun tidak mudah. Walaupun tidak gampang. Kita belajar daripada Yesus sebuah ketaatan saudara. Bagaimana Yesus harus taat melakukan kehendak Allah. Walaupun dia harus mengalami yang disebut dengan penderitaan saudara. Memang tidak gampang saudara. Bagaimana Tuhan Yesus saudara. Tuhan yang menjadi manusia masuk di dalam kehendak Allah saudara. Karena Yesus harus masuk di dalam rencana Tuhan, yaitu penebusan untuk kehidupan manusia saudara. Bagaimana Yesus harus mati di atas kayu salib. Bagaimana Yesus harus menanggung segala dosa. Menanggung segala kutuk. Menanggung segala penderitaan. Menanggung segala hukuman akibat daripada dosa saudara. Tetapi itu merupakan rencana Tuhan. Supaya melalui salib Tuhan Yesus boleh menyelamatkan banyak orang. Melalui salib Tuhan Yesus bisa mengampuni segala dosa manusia. Melalui salib Tuhan Yesus bisa merubah kutuk menjadi berkat. Melalui salib Tuhan Yesus bisa mendamaikan antara Allah dan manusia. Dan itu tidak gampang saudara. Di mana Yesus harus menderita di Golgota, menderita di atas kayu salib. Bagaimana dari ujung kepala sampai ujung kaki penuh luka saudara. Jadi betapa menderitanya Yesus di atas kayu salib saudara. Bagaimana kepalanya dimahkotakan duri saudara. Tidak hanya dimahkotakan duri saudara. Melainkan duri itu setelah dibuat mahkota dan ditaruh di kepala Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga harus dipukul dengan bulu atau tongkat dari bambu saudara. Bayangin saudara. Jadi benar-benar mahkota duri itu tertancap saudara di kepala daripada Tuhan Yesus Kristus saudara. Dan itu bukan duri yang kecil seperti duri yang mawar saudara. Tapi duri yang panjang saudara. Jadi kita lihat betapa penderitaan daripada Yesus. Tidak cukup saudara. Ya,
kedua kakinya dipaku, kedua tangannya dipaku, punggungnya dicambuk saudara. Bayangin. Jadi punggung daripada Tuhan Yesus itu dicambuk saudara. Dan sekali cambuk itu ada 3 luka saudara. Dan itu 40 kali saudara. Jadi 40 kali 3 ada 120 luka di punggung daripada Tuhan Yesus Kristus saudara. Dalam keadaan luka di punggung, 120 luka di punggung, Yesus harus memikul salib saudara. Sampai di Bukit Golgota saudara. Itu sebuah penderitaan. Jadi waktu Yesus memikul salib saudara, itu punggungnya sudah terluka saudara. Jadi bukan Yesus dilukai saudara waktu di Golgota, enggak. Saudara bisa membayangkan betapa ngerinya daripada penderitaan Yesus. Dia dipukul dulu saudara punggungnya saudara. Dan ada banyak daging yang tersobek saudara. Waktu Tuhan Yesus dipunggung di atas kayu salib. Jadi ada 120 sobekan di punggung daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak cukup Tuhan Yesus dicambuk saudara. Dan kita lihat Yesus harus memikul salib. Jadi saudara bisa renungkan saudara. Betapa menderitanya Tuhan. Bagaimana dia tetap pakai mahkota duri dan dipukul saudara. Lalu punggungnya penuh dengan luka, 120 luka saudara. Dan dia harus memikul salib saudara. Dan itu adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau kita lihat tidak semudah itu saudara. Orang masuk di dalam kehendak Tuhan tidak segampang yang saudara pikirkan saudara. Untuk orang masuk di dalam kehendak Tuhan saudara. Itu diperlukan sebuah hati yang sungguh-sungguh. Karena kita lihat bagaimana Yesus. Makanya Tuhan Yesus sampai berdoa 2 kali saudara. Yang pertama kalau boleh cawan itu lalu. Bayangin. Jadi Yesus itu menawar kepada Bapa. Tuhan kalau boleh aku tidak masuk di dalam kehendak-Mu. Saya percaya saudara. Tuhan Yesus sudah membaca kitab Nabi Yesaya. Pasal 53. Karena setiap orang Yahudi saudara. Itu harus membaca kitab. Daripada Taurat, firman Allah, perjanjian lama. Itu memang sudah dididik, diajarkan dalam kehidupan orang Yahudi. Sejak mereka di dalam kandungan saudara, 0 bayi mereka sudah dibacakan firman Allah. Sampai usia 7 tahun saudara, sampai 12 tahun saudara. Mereka juga diajar untuk hafal akan firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus juga diajar, dididik untuk membaca firman Tuhan. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dia ada di dalam didikan orang tuanya. Dan Yesus tentu membaca kitab Nabi Yesaya. Pasal yang ke-53. Yesus membaca tentang domba Paskah yang tersembelih itu saudara. Yesus tahu siapa yang dimaksud tentang domba itu. Yesus tahu siapa yang ditulis di dalam Yesaya 53 itu saudara. Yesus tahu bagaimana kitab Mazmur pasal 69. Kitab Mazmur pasal ke-22 menceritakan penderitaan dia di atas kayu salib. Yesus tahu, Yesus membaca, Yesus mengerti. Itu bicara tentang dirinya saudara. Dia tahu tentang kehendak Allah. Dari apa yang dia baca dari firman Allah. Yesus mengerti itu bicara tentang dirinya. Tetapi untuk Yesus masuk di dalam kehendak Allah yang sesungguhnya ini saudara. Yesus menghadapi sebuah pertentangan batin yang tidak gampang saudara. Yesus sudah baca Alkitab. Dia sudah baca firman Allah.
Dia sudah baca kitab Mazmur. Dia sudah baca kitab Yesaya. Dia bicara juga tentang Paskah, domba yang tersembelih. So, dia tahu. Dan itu bicara tentang dirinya. Bahkan Yesus waktu melawan iblis, dia kutip-kutip firman Tuhan. Berarti Yesus tahu tentang rencana Allah dan kehendak Allah. Yesus mengerti karena dia membaca firman Allah. Tetapi untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk masuk di dalam kehendak Allah yang sesungguhnya, saudara, tidak gampang, saudara. Bagaimana Yesus berdoa dan dikatakan dia berdoa pelunya sampai, saudara, menjadi darah. Saya lihat pertentangan batin Yesus untuk melakukan kehendak Bapa itu tidak mudah, tidak gampang, saudara. Karena itu dia sampai berdoa 2 kali. Yang pertama dia menawar, kalau boleh Bapa, kalau boleh. Itu loh, untuk benar-benar masuk di dalam kehendak Bapa itu tidak gampang. Walaupun Yesus tahu akan kehendak Bapa. Bukan Yesus tidak tahu, saudara. Dia baca Alkitab, dia baca firman Tuhan, dia baca kitab Yesaya, dia baca kitab Mazmur. Tapi untuk Yesus benar-benar masuk sebagai orang yang taat di dalam kehendak daripada Bapa, itu tidak gampang, saudara. Itu tidak semudah seperti apa yang kita pikirkan. Bagaimana Yesus harus berdoa berapa kali, saudara? 2 kali. Pertama, kalau boleh Bapak, lalukan cawan ini. Jadi Tuhan memberikan sebuah tawaran, saudara. Bagaimana Tuhan menawar kalau boleh. Jadi saat itu Yesus benar-benar masuk di dalam kehendak Bapa di dalam sebuah doa. Dan dia harus menjalani kehendak itu. Dan itu tidak gampang. Itu tidak mudah. Tapi kita lihat dalam doa Yesus yang kedua. Dikatakan, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Kita lihat yang kedua, saudara, Yesus tidak lagi menawar. Tapi Yesus di dalam kesungguhannya, saudara, dia mau melakukan kehendak Allah. Dan Yesus benar-benar masuk di dalam kehendak Allah, bukan teori, saudara. Tapi benar-benar dia menjalani kehendak Allah itu di dalam kehidupan yang nyata. Dipraktekkan dan dia benar-benar mengalami apa itu yang disebut dengan masuk di dalam kehendak Allah. Dia merasakan bagaimana dia ada di dalam kehendak Allah, di dalam sebuah penderitaan, saudara. Dan disinilah kita bersyukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita punya Allah yang luar biasa. Bagaimana Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua, saudara, ayat yang keempat sampai ke-8 menceritakan bagaimana Yesus, saudara. Biarlah kita memiliki perasaan, pikiran seperti Yesus, saudara, yang tidak mencari kepentingan diri sendiri, saudara. Jadi Yesus melakukan kehendak Bapa. Untuk melakukan kehendak Bapa, saudara, bukan untuk mencari kesenangan diri sendiri. Tetapi ada maksud, ada sebuah tujuan untuk keselamatan manusia, saudara. Jadi ada kalanya saat kita masuk di dalam kehendak daripada Bapa, kehendak daripada Allah, saudara. Itu bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri, saudara. Tetapi untuk masuk di dalam kehendak Bapa, ada maksud, ada tujuan di dalam Allah, di dalam hidup orang itu. Bukan untuk orang itu, tapi juga untuk berdampak akan kehidupan orang lain. Ini yang harus kita mengerti, saudara. Ini yang harus kita ketahui dan dimengerti,
bahwa untuk kita masuk di dalam kehendak daripada Bapa, saudara, itu tujuannya bukan untuk kesenangan kita sendiri. Bukan untuk kemauan kita sendiri, saudara. Tapi bagaimana kita masuk di dalam kehendak Bapa untuk mau mengasihi Allah. Untuk menyenangkan hati Allah. Bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri, saudara. Itu yang harus kita mengerti, saudara. Jadi orang yang masuk di dalam kehendak Bapa, saudara, bukan orang untuk mengasihi diri sendiri, saudara, tapi untuk mengasihi daripada Allah dan kehidupannya bisa berdampak dalam kehidupan orang lain. Ini yang harus kita mengerti, ini yang harus kita ketahui, saudara, seperti Yesus, saudara. Memiliki pikiran, perasaan seperti Yesus, saudara. Kita lihat bagaimana Yesus tidak mencari kepentingan diri sendiri, saudara. Ini luar biasa, saudara. Jadi orang yang masuk di dalam kehendak daripada Allah, saudara. Dia tidak mencari kesenangan untuk dirinya sendiri, saudara. Tapi dia melakukan untuk bisa menyenangkan hatinya Allah, saudara. Dan bagaimana kehidupannya setelah masuk di dalam kehendak daripada Bapa, saudara. Kehendak daripada Allah, hidupnya dia berdampak untuk kehidupan orang lain. Dan ini terjadi di dalam kehidupan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini luar biasa, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus untuk melakukan kehendak Bapa. Dia melakukan bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Ini yang luar biasa. Melainkan dia melakukan untuk menyenangkan hatinya Allah. Supaya dia berdampak di dalam melakukan kehendak Allah. Untuk menjadi berkat akan kehidupan orang lain. Dan benar. Melalui ketaatan Yesus di dalam kehendak Bapa, kita bisa merasakan dampaknya. Seandainya Yesus waktu itu, dia tidak mau masuk dalam kehendak Tuhan. Dia tidak mau taat, mengosongkan diri taat sebagai manusia hamba, bahkan mati di atas kayu salib, saudara. Saya tidak tahu bagaimana kehidupan manusia tanpa kehendak Allah melalui Yesus yang mati di atas kayu salib. Saya nggak pernah tahu, saudara. Betapa ngerinya kehidupan manusia. Saya nggak bisa habis pikir betapa ngerinya kehidupan manusia tanpa salib. Dan salib itu terjadi karena satu pribadi yang mau melakukan kehendak Bapa, yang tidak mengasihi diri sendiri, melainkan dia menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kita lihat dia akhirnya berdampak untuk kehidupan daripada orang banyak. Melalui Yesus yang taat kepada kehendak Bapa, yang masuk kepada kehendak Bapa walaupun di dalam penderitaan, kita bisa merasakan beruntungnya kehidupan orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat keselamatan gratis, kita dapat kesembuhan, kita dapat mukjizat, kita dapat berkat-berkat rohani dan juga berkat-berkat secara jasmani. Seluruh firman Allah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu digenapi, diselesaikan melalui salib Kristus, saudara. Jadi saya boleh membayangkan seandainya, saudara, Yesus tidak masuk di dalam kehendak Allah, kehendak Bapa, enggak tahu apa jadinya kehidupan kita semua. Aku enggak bisa cerita, dalam arti tidak bisa cerita ini betapa ngerinya kehidupan manusia tanpa salib. Tapi kita bersyukur melalui salib, saudara. Kita bisa bertemu dengan Allah. Melalui salib, saudara, kita dapat masuk di dalam kerajaan surga, saudara. Aduh, itu sesuatu yang sangat luar biasa.
Tidak ada hal yang luar biasa yang terutama di dalam kehidupan kita kecuali salib. Tetapi untuk salib inilah saudara, ada harga yang harus dibayar oleh Yesus, yaitu taat masuk di dalam kehendak Bapa. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Setiap orang percaya yang dipilih oleh Allah, Allah punya tujuan, Allah punya kehendak di dalam kehidupan daripada orang itu. Bahkan Daud pernah boleh berkata, sebelum gumpalku jadi, engkau sudah menulis kehidupanku, saudara. Jadi rencana Tuhan itu justru terjadi, saudara, di dalam kehidupan. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa tentang Allah, saudara. Jadi sebelum kehidupan orang itu ada, lahir, saudara. Masih di dalam kandungan, saudara. Sebelum gumpalku jadi, bahkan sebelum dia ada menjadi sebuah gumpal daging di dalam kandungan, saudara. Daud mengatakan bahwa Tuhan sudah menuliskan kehendaknya, saudara, di dalam buku kehidupan di sorga. Jadi orang pilihan Allah itu bukan orang yang biasa, saudara. Karena orang pilihan Allah, kehidupannya, saudara, itu sudah diatur oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah di dalam kehendak Allah, bukan di bumi. Tetapi bukunya sudah ada di sorga, saudara. Ini yang saya katakan spesial. Ini yang saya katakan istimewa. Ini yang saya katakan luar biasa, saudara. Bahwa kehendak Allah di dalam hidup kita, saudara, itu sudah Allah tuliskan. Dan itu terjadi, saudara, bukan di bumi, tetapi di sorga. Sebelum apa, saudara? Sebelum orang itu ada. Kita tahu, saudara, Kores itu raja daripada Medi dan Persia. Dan Yesaya menubuatkan, saudara, Raja Kores itu 150 tahun sebelum, bahkan sebelum bangsa Yahudi, saudara, dua suku yaitu Yahudi dan bangsa Yahudi dan Binyamin, saudara, ditawan di Babel, saudara. Allah sudah menubuatkan ada seorang raja yang akan lahir yang bernama Kores, saudara. Bayangin, saudara. Jadi kehidupan Kores ini, saudara, orangnya belum ada, saudara. Orangnya belum ada, saudara. 150 tahun, saudara, Kores sudah ada di bukunya Allah. Bayangin, saudara. Saudara, jangan main-main di dalam kehendak Tuhan. Pengalaman saya pribadi sendiri. Saya menikah dengan istri saya dan istri saya mengandung, saudara, 4 bulan. Mengandung 4 bulan, saudara. Tapi istri saya bermimpi bertemu dengan anak usia 2 tahun. Dan Tuhan bilang, itu anakmu, laki-laki, dan itulah Billy. Loh, itu luar biasa. Masih di dalam kandungan, tapi Tuhan sudah tunjukkan. Anak usia sudah 2 tahun, saudara. Itu kan kegenapan firman Tuhan. Kores sebelum lahir, saudara, namanya sudah disebut, saudara. Dan itu 150 tahun, saudara. Sebelum benar-benar bangsa Yahudi dan suku Binyamin waktu itu, suku dan 2 suku ini dibuang ke Babel, saudara. Nama Kores sudah ada. Dan Allah punya rencana bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Yahudi di Babel selama 70 tahun, saudara. Bayangin ya, saudara. Melalui Kores yang ditulis di kitab kitab Nabi Yesaya pasal 45. Bayangkan. Itu loh kehendak Tuhan, saudara. Jadi kehendak Tuhan itu bukan sesuatu yang biasa, saudara.
Jadi kalau saudara berpikir kehendak Tuhan itu sesuatu yang biasa, saya katakan saudara belum benar-benar mengerti apa itu yang sesungguhnya kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa. Di mana Allah punya kehendak di dalam kehidupan orang itu. Allah punya tujuan di dalam kehidupan orang itu. Untuk sesuatu bukan hal yang biasa. Tetapi sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Saya katakan sesuatu yang luar biasa. Bagaimana tidak sesuatu yang luar biasa, saudara? Kehidupannya dia belum lahir di dalam dunia. Kehidupannya sudah ditulis di bukunya Allah di sorga. Menurut saudara itu sesuatu yang biasa. Menurut saudara itu sesuatu yang saya katakan ini luar biasa. Ini bukan sesuatu yang biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa, saudara? Kehidupan orang itu belum ada. Tapi kehidupannya, saudara, sudah ditulis di sorga, di buku kehidupan. Wow, ini luar biasa, saudara. Ini bukan hal yang biasa, saya katakan. Ini sesuatu yang dahsyat, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa, yang benar-benar Tuhan kerjakan di dalam kehidupan manusia yang ada di dalam kehendak Tuhan. Ini saudara harus mengerti dengan jelas, dengan pasti betapa dahsyatnya orang yang ada di dalam kehendak Allah. Karena dia sudah dipilih oleh Allah di dalam kekekalan. Ini luar biasa dan ada buku tentang dirinya sebelum dia lahir. Dan itu dalam Mazmur 139. Daud berkata, sebelum gumpalku jadi ya Allah, Engkau sudah menuliskan tentang kehidupan. Saudara, ini luar biasa. Ini sebuah hubungan kekekalan, saudara. Jadi orang yang ada di dalam kehendak Allah, saudara, itu memiliki hubungan yang kekal dengan Allah. Bahkan sebelum dia ada, sebelum dia lahir dalam wujud sebagai manusia, dikandung oleh ibunya 9 bulan dan dilahirkan oleh ibunya, saudara, menjadi manusia di dunia ini, dia menjadi bertumbuh dewasa, saudara. Wow, keren banget, saudara. Di dalam kekekalan, saudara, orang itu sudah dikenal oleh Allah. Karena Allah punya rencana yang luar biasa di dalam hidup orang itu. Ini bukan sesuatu yang biasa, saudara. Ini sesuatu yang dahsyat. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena itu kau harus mengerti dan mengenal kehendak daripada Allah. Seperti Yesus boleh mengerti dan mengenal kehendak Allah. Tapi untuk masuk di dalam kehendak Allah, itu tidak gampang, saudara. Tidak mudah. Untuk kita benar-benar masuk di dalam kehendak Allah. Seperti apa yang Allah mau di dalam kehidupan kita. Yang tertulis di dalam buku kehidupan di surga. Sebelum kita lahir dan kita masuk di dalam kehendak Allah yang sesungguhnya itu. Wow, gak gampang. Ini bicara tentang kekekalan ya, saudara. Ini sebuah dimensi hubungan kita dengan Allah di dalam kekekalan, saudara. Karena itu Rasul Paulus berkata, aku sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, saudara. Ini orang-orang yang mengerti kehendak Allah. Dia tahu tentang kehidupannya di dalam kekekalan, saudara. Ini luar biasa. Jadi orang-orang yang ada di dalam kehendak Allah dan mengerti kehendak Allah. Dia ada di dalam kekekalan. Dia mengerti hubungan Allah di dalam kekekalan. Ini luar biasa. Bahkan dia berkata sebelum dunia dijadikan. Kan lucu, saudara. Bagaimana tidak? Rasul Paulus itu ada, saudara. Sudah ribuan tahun, saudara. Rasul Paulus baru ada. Dan lahir. Tapi bagaimana dia bisa mengatakan sebelum dunia ada Tuhan sudah, itu loh.
Yang saudara harus mengerti bahwa orang yang ada di dalam kehendak Allah adalah orang-orang yang memiliki hubungan di dalam kekekalan bersama dengan Allah. Ini luar biasa. Bahkan orangnya belum lahir dia tahu bahwa dia dipilih oleh Tuhan. Dan menurut saudara itu sesuatu yang biasa. Oh, saya katakan itu luar biasa karena itu bersifat yang kekal, saudara. Langit dan bumi akan lenyap. Tetapi perkataanku kekal. Bayangin, kekekalan itu dari awal sampai akhir itu benar-benar ada. Itulah kekal. Oh, itu dahsyat. Jadi orang-orang yang ada di dalam kehendak Allah itu mengerti sebuah hubungan dia dengan Allah di dalam kekekalan, saudara. Bahkan Yesus sebelum dia lahir, firman itu menjadi manusia. Allah sudah menubuatkan di dalam kitab Kejadian sampai Maleaki. Jadi kita lihat orang pilihan Allah yang ada di dalam kehendak Allah itu sama seperti Yesus. Mereka juga dipilih oleh Allah di dalam kekekalan. Ini dahsyat loh saudara. Ini amazing saudara. Ini sesuatu yang luar biasa loh saudara. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi orang yang ada di dalam kehendak Allah saudara. Adalah orang-orang pilihan Allah yang sudah ditentukan. Dan itu ada di dalam kekekalan bersama dengan Allah. Walaupun orangnya itu belum ada, belum lahir. Dikandung dalam ibunya selama 9 bulan. Belum ada dalam kandungan saudara. Tapi yang luar biasa saudara. Kehidupan orang itu sudah dipilih oleh Tuhan. Dan itu ada di dalam kekekalan. Dan kehidupannya ditulis di dalam bukunya Allah. Bukan di bumi. Tetapi di sorga. Kita lihat kehidupan orang-orang yang ada di dalam kehendak Allah. Yaitu Daud. Dia ada di dalam kehendak Allah. Dan Allah mengendaki dia menjadi seorang leader, seorang pemimpin. Dan seorang pemimpin adalah seorang teladan. Perhatikan 1 Samuel 16 ayat ke-13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, ini luar biasa. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ini yang saya katakan, orang yang ada di dalam kehendak Allah saudara. Itu selalu dikuasai oleh Tuhan. Jadi dia tidak berjalan menurut keinginannya. Ini yang luar biasa. Tetapi dikatakan Daud yang dipilih oleh Tuhan saudara. Dia dipenuhi oleh Tuhan saudara. Dan Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Karena itu enggak heran Daud banyak mengalami perkara-perkara yang besar. Perkara-perkara yang dahsyat di dalam hidupnya. Di dalam kehendak Tuhan. Bagaimana setelah dia diurapi oleh Tuhan. Dia ditampilkan oleh Tuhan saudara. Di dalam 1 Samuel 17. Bagaimana dia melawan Goliat. Dan di situ saudara Daud mendapat kemenangan. Karena dari 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 13. Yaitu sebuah pengurapan. Roh Allah berkuasa di dalam hidupnya. Dan saat roh Allah berkuasa di dalam hidupnya. Daud dibawa oleh roh Tuhan. Masuk di dalam peperangan. Yaitu melawan Goliat untuk mendapatkan kemenangan. Berapa kali Daud diurapi saudara? 3 kali. Ini yang pertama kali Nabi Samuel. Yang kedua Daud diurapi oleh tua-tua daripada orang Yahudi menjadi raja di suku Yahudi selama 7 tahun. Dan akhirnya yang ketiga Daud diurapi oleh tua-tua Israel dan menjadi raja di Israel selama 33 tahun. Kita lihat
Orang yang masuk di dalam rencana Allah, itu Allah mengurapi sesuai dengan kapasitasnya untuk hal yang besar, saudara. Jadi pengurapan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, itu akan Tuhan pertambahkan. Dan Tuhan lebihkan untuk sebuah rencana dan kehendak Allah yang besar di dalam kehidupan orang itu. Seperti Zerubabel di dalam Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6 saudara. Dikatakan bukan kuat, bukan gagah. Maka berbicaralah ia dan katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Kita lihat orang-orang yang masuk di dalam kehendak Allah adalah orang-orang yang ada di dalam pengurapan. Orang-orang yang ada di dalam kuasa Roh Kudus. Orang-orang yang tidak berjalan menurut keinginannya. Menurut kemauannya. Tetapi orang-orang yang masuk di dalam kehendak Allah saudara. Orang-orang yang ada di dalam pengurapan kuasa Roh Kudus saudara. Ini yang harus saudara mengerti. Karena ini bukan rencana manusia. Ini adalah rencana Allah. Karena ini bukan rencana manusia dan adalah rencana Allah. Maka yang bekerja bukan manusia. Tetapi Allah melalui apa? Melalui Roh Kudus yang berkuasa atas hidup orang itu. Itu pemahaman yang harus kita mengerti. Karena kita mengatakan sejak saat itu berkuasalah. Jadi yang berkuasa di dalam hidup Daud bukan Daudnya. Tetapi Roh Allah. Dan saat Roh Allah berkuasa di dalam kehidupan Daud. Nah Roh Allah yang menguasai Daud itulah. Yang membawa Daud untuk masuk di dalam kehendaknya. Jadi orang-orang yang masuk dalam kehendak Allah saudara. Adalah orang-orang yang selalu hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus. Ini yang luar biasa. Jadi Roh Kudus yang berkuasa atas dirinya. Allah yang berkuasa atas dirinya, bukan dirinya lagi. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Jadi orang-orang yang ada di dalam kehendak Allah adalah orang-orang yang dikuasai oleh Allah. Karena dia dikuasai oleh Allah, maka Allah membawa dia di dalam kehendaknya. Ini luar biasa saudara. Jadi orang-orang yang masuk dalam kehendak Allah itu bukan orang yang biasa. Orang-orang yang punya koneksi. Orang-orang yang punya hubungan. Orang-orang yang benar ada di dalam kendali dan kehendak kuasa daripada Allah yang menguasai hidupnya secara pribadi. Ini luar biasa. Ini dahsyat. Jadi orang yang masuk dalam kehendak Allah adalah orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh Allah. Ini menyenangkan sekali. Kalau hidup kita dikuasai oleh Allah, itu sangat menyenangkan sekali. Kenapa? Selama hidup kita dikuasai oleh Allah, kita ada di dalam kehendak Allah dan kehendak Allah tidak pernah gagal. Itu luar biasa. Saul pertama ada di dalam kehendak Allah karena dikuasai oleh Allah. Tapi waktu Saul keluar dalam kehendak Allah tidak mau dikuasai oleh Allah. Berarti yang keluar bukan Allah. Tapi Saul yang tidak mau taat akan Allah. Dia tidak mau dikuasai oleh Allah. Dia mau berjalan menurut kemauannya sendiri. Berarti dia keluar dari kehendak Allah. Dia keluar daripada kuasa Allah. Dan apa yang terjadi? Karena Saul keluar dan menolak Allah, Allah menolak dia. Dan Allah pilih orang lain yang mau kehidupannya dikuasai olehnya secara pribadi. Untuk masuk di dalam kehendak Allah. Jadi hati-hati ya saudara ya, jangan main-main dengan Tuhan. Sekalipun saudara saat ini dipilih oleh Tuhan dan Allah punya rencana dan kehendak yang besar dalam diri saudara. Tapi kalau saudara gak mau taat, tidak mau dikuasai oleh Roh Allah saudara. Ya saya katakan saudara gak bisa masuk dalam kehendak Allah. Orang yang masuk dalam kehendak Allah adalah orang yang mau dikuasai oleh Roh Allah.
Yesus itu pribadi Allah jadi manusia. Tapi untuk masuk dalam kehendak Allah, dia harus dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Kudus. Baru dia bisa masuk dalam kehendak Allah. Kalau saudara tidak mau dikuasai oleh Allah saudara, melalui rohnya saudara, berarti saudara tidak bisa masuk kehendak Allah. Untuk orang bisa masuk dalam kehendak Allah, itu orang yang harus dikuasai oleh roh Allah. Karena Allah tahu apa kehendaknya. Orang itu hanya diajar untuk mau taat di dalam kuasa Roh Kudus. Dan saat dia taat dalam kuasa Roh Kudus, dia ada di dalam kehendak Allah. Yang kedua kita lihat bagaimana Yusuf. Yusuf dipakai Allah memberikan kehidupan bagi orang banyak. Dia memberi makan saudara. Kita lihat di dalam Kejadian 3:72. Inilah riwayat keturunan Yakob. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. Jadi masih muda, biasa membalakan kambing domba bersama-sama dengan saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya itu. Bagaimana sejak muda Yusuf sudah masuk di dalam rencana Allah. Tapi untuk masuk di dalam rencana Allah, saudara, Yusuf harus mengalami sebuah proses. Bukan proses dari luar, saudara. Dari dalam, dari kehidupan keluarganya. Bagaimana Yusuf diproses hatinya, saudara. Kalau kita ingin masuk di dalam rencana Allah, saudara, kita harus mau diproses, saudara. Kalau hati kita tidak mau diproses, saudara, jangankan saudara. Tuhan Yesus itu Tuhan ya, saudara. Untuk masuk kehendak Allah, dia harus mengalami proses taat kepada Allah Bapa. Dia harus mengalami proses di dunia ini, saudara. Dia dibenci oleh orang-orang Farisi, saudara. Bahkan saudaranya pun, saudara, tidak percaya kepada Yesus. Bahkan Yesus dikatakan orang gila, saudara. Orang yang dirasuk setan, saudara. Kalau Tuhan Yesus saja Tuhan menjadi manusia, saudara, mengalami sebuah proses dan dia mau diproses, saudara. Kadang-kadang kita ini terlalu sombong. Kadang-kadang kita merasa diri kita lebih benar daripada Yesus. Kita harusnya malu. Malu pada siapa ya? Pada diri saudara sendiri. Bagaimana tidak, Tuhan aja yang menciptakan langit dan bumi, saudara. Mau diproses, mau dibentuk di dunia ini, saudara. Dan dia mau taat kehendak Bapa dalam proses kehendak Bapa. Dia mau dibentuk, mau diproses, saudara. Dia mau dipersalahkan, saudara. Dia mau dibantah, dia mau dicaci maki, saudara. Dan dia mau melakukannya, saudara. Dalam proses Allah itu, saudara. Masa saudara, siapa sih kita ini? Kita ini kadang-kadang terlalu sombong, terlalu angku. Merasa kita ini paling benar. Bahkan mungkin lebih benar daripada Tuhan Yesus yang ada di atas kayu salib, saudara. Manusia itu kadang-kadang terlalu sombongnya minta ampun, saudara. Jadi kadang-kadang manusia terlalu sombong, saudara. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi aja tidak sombong kok. Melainkan dia merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, sudah mau diproses, bahkan mati di atas kayu salib. Kadang-kadang manusia, alah, baru dengar kata-kata yang seperti itu sudah tersinggung, sudah sakit hati, sudah kecewa. Orang yang kecewa itu adalah orang yang tidak mau diproses. Orang yang suka tersinggung itu hatinya orangnya ada keakuan, kebenaran diri sendiri, saudara. Ya repot, saudara. Orang seperti itu mau masuk dalam kehendak Allah. Gak bisa. Bangsa Israel itu sudah masuk dalam kehendak Allah. Tapi waktu masuk dan mencapai kehendak Allah itu berkat-berkat Allah. Tanah kanan gak bisa sampai. Kenapa? Karena gak mau diproses, saudara. Jadi orang yang masuk dalam kehendak Allah adalah orang-orang yang harus mau diproses kehidupan hatinya. Hatinya harus mau mengalami satu proses. Seperti Yusuf yang juga diproses oleh Tuhan dalam kehidupan saudara-saudaranya. Yang ketiga kita lihat Abraham. Allah boleh memilih Abraham masuk di dalam kehendak Allah supaya Abraham jadi berkat. Kejadian 12 ayat 1 sampai ke 2.
Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masuk dan engkau akan menjadi berkat. Bagaimana Abraham untuk menjadi berkat, saudara, dia harus meninggalkan segalanya. Saudara, mengasihi Tuhan untuk menjadi berkat, tidak boleh ada jerat di dalam hati kita. Karena kita mengatakan pelita itu tidak bisa ditutupi dengan gantang. Karena kalau pelita ditutup dengan gantang, saudara, maka pelita itu tidak kelihatan nyalanya. Gantang itu ikatan yang ada di dalam hati kita. Kesenangan-kesenangan dunia, keinginan-keinginan dunia. Mungkin gambar-gambar, pornografi. Orang lain tidak melihat, orang lain tidak tahu apa yang kita lihat. Di kamar sendiri, saudara. Tapi itu sebuah ikatan, saudara. Apa yang kita lihat dengan mata kita, itu keinginan mata. Orang lain tidak melihat, tetapi Allah. Dan itu seperti sebuah gantang yang menutup kehidupan kita. Sehingga kita tidak bisa menjadi berkat karena ada ikatan di dalam hati kita. Orang lain tidak tahu, saudara. Tetapi Allah tahu, dan itu sebuah ikatan. Dan itu gantang, saudara. Bagaimana kehidupanmu bisa menjadi berkat, saudara. Kalau kehidupanmu masih terikat oleh hal-hal seperti itu. Kehidupan orang menjadi berkat adalah seperti Abraham. Dia meninggalkan semuanya. Tidak ada lagi ikatan di dalam kehidupan Abraham. Dia meninggalkan, kita tahu keluarga Abraham adalah keluarga yang tidak mengenal Allah. Ada berhala. Dan Abraham, berhala itu apa? Sesuatu yang lebih kita kasih daripada Tuhan. Tapi Ibrahim melepaskan itu semua. Ibrahim melepaskan kesenangan-kesenangan, ikatan-ikatan dunia, hobi. Dia lepaskan semuanya, saudara. Untuk kehidupannya benar-benar menjadi saluran berkat bagi kehidupan orang banyak, saudara. Kalau kita ingin menjadi berkat, kita harus lepaskan ikatan di dalam hati kita. Untuk cahaya itu bisa bercahaya, harus ditutup dengan gantang. Gantang itu harus dilepaskan, saudara. Maka pelita itu akan bercahaya. Ada banyak dosa-dosa, keinginan-keinginan yang menjadi sebuah ikatan di dalam hati kita. Dan itu seperti sebuah gantang yang menutupi sehingga kehidupan kita tidak bisa menjadi berkat yang seutuhnya, yang sepenuhnya sampai ke dalam hati yang paling dalam. Gak bisa, saudara. Saudara gak akan bisa menjadi berkat kalau saudara masih ada ikatan di dalam hati. Saudara harus melepaskan semua ikatan hati itu. Maka saudara akan bisa menjadi berkat, saudara. Yang keempat, kita lihat Ayub. Dia menjadi emas. Dia menjadi teladan. Bagaimana di dalam Ayub 23 ayat yang ke-10. Karena dia tahu jalan hidupku. Seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub untuk masuk di dalam kehendak Allah. Dia mengalami ujian, saudara. Hatinya diuji oleh Tuhan. Apakah benar hati Ayub ini murni seperti emas? Dan Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan. Dan luar biasa. Ayub lulus di dalam penderitaan, saudara. Karena hatinya benar-benar murni mau mengasihi Tuhan. Karena itu 3 hal untuk kehidupan orang yang masuk dalam kehendak Allah. Yaitu saudara harus percaya sepenuh kepada Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yeremia 29:11. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, untuk masuk di dalam rencana Allah, saudara harus percaya bahwa rencana Allah itu selalu baik di dalam hidup saudara menurut ukuran Allah, bukan ukuran saudara. Dengan jelas Yeremia 29 ayat 11 dan Roma 8:28 bahwa rencana Allah selalu mendatangkan kebajikan. Rencana Allah selalu mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Jadi rencana Allah tidak pernah membuat saudara celaka. Tapi rencana Allah
memberikan masa depan kebajikan untuk kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia dan firman-Nya. Yang kedua, menyerah. Matius pasal 26:42 dan Lukas 23:46. Kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Yesus menyerah di dalam kehendak Allah. Karena itu dalam Lukas 23:46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan sudah berkata demikian, dia menyerahkan nyawanya. Lihat, Yesus menyerah pada kehendak Allah. Dia tidak memberontak. Karena dia percaya kepada Allah, makanya dia serahkan hidupnya sepenuh kepada Allah. Kehidupannya kepada Allah. Kalau kita ingin masuk di dalam kehendak Allah, kita harus menyerah kepada Allah sepenuh. Karena kita percaya kepada Allah. Yang terakhir saudara, yang ketiga yaitu mengasihi Tuhan. Yohanes 14:15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Kejadian 6:22, lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikian dilakukannya. Jadi orang untuk masuk di dalam kehendak Allah, dia harus benar-benar mengasihi Yesus. Selama dia tidak mengasihi Yesus, saudara, maka orang itu sulit untuk taat kepada kehendak Allah. Tapi kalau orang itu mengasihi Yesus, maka dia akan taat akan kehendak Allah. Karena itu sebagai ayat yang terakhir dalam Efesus 5 ayat 17. Ayat terakhir Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena itu mari melalui firman Allah ini, supaya kita diajar untuk masuk di dalam kehendak Allah dengan kita mengerti kehendak Tuhan. Karena itu kita perlu Roh Kudus untuk berkuasa di dalam kehidupan kita. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Ora basira la la. Haleluya. Mari Roh Kudus, peganglah tangan kami Tuhan. Biarlah tanganmu yang berlubang memegang kami Roh Kudus, supaya kami boleh mengerti kehendak-Mu. Mari Roh Kudus, pegang tangan kami. Oh Rabba Shekera la wala 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 wala. Jesus. Mari Roh Kudus, sikirala wala wala wala. Mari Roh Kudus, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Ajar aku tidak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Mengikuti jalan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur firman-Mu hari ini boleh mengajar, mendidik di dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami tidak hanya mengerti kehendak Allah, tetapi masuk di dalam kehendak Allah. Memang tidak mudah untuk masuk di dalam kehendak Allah. Karena kami perlu hati yang percaya. Kami perlu hati yang menyerah. Kami perlu hati yang mengasihi Engkau. Supaya kami benar-benar masuk di dalam kehendak Allah. Terima kasih atas firman-Mu. Biar Roh Kudus boleh bekerja. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Allah yang Maha Tinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama besar Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.